Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarram. Yang mulia para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang tadi sudah memberikan tausiahnya kepada kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Manan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ummah Pubung Raharjo. Yang saya hormati Kiai Haji Said Fauzi dari Munjuk, yang saya hormati Kiai Haji Fatullah dari Sidoarjo. Ternyata beliau-beliau ini satu alma mater dengan saya. Kalau tidak salah tadi saya bicara tahun 97 ya. Kelihatan sudah tua. Kapan lagi ya enggak? Kita roasting Kiai. Luar biasa ceramahnya. Karena saya di depan senior, harusnya nggak usah ceramah ya. Langsung doa aja deh. Setuju Bu? Enggak. Ibu gitu sih sama aku. Apa kamu ketawa santri? Jadi kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Karena kalau banyak kiai, negara aman, betul nggak? Kalau ada ulama, wilayah tentram, betul nggak? Laulal ulama lakana nasu kal bahadin. Nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ustaz, maka yakin manusia sama dengan binatang. Ulamanya masih banyak, kiainya masih banyak, kelakuan manusia lebih dari binatang. Apalagi kiai udah pada nggak ada, pasti jauh lebih binatang dari binatang. Bener nggak? Orang sekarang banyak yang membunuh keluarga demi warisan, betul? Anak membunuh orang tua gara-gara keinginan tidak dituruti. Istri menawan sama suami, betul? Lu ngomong-ngomong udah kawin belum lu? Lu betul-betul aja lu. Kirain udah kawin. Jomblo. Maaf ya Kang, saya doain. Santri bukan? Saya doain istri kamu perempuan. Iya, masa laki-laki adu pedang dong. Maka pentingnya ada ulama. Di sini kita harus bersyukur. Ketika nggak ada ulama, kita harusnya sedih. Tapi apapun kondisinya, nggak penting bagi kita. Yang penting ada benar nggak? Itu salahnya ibu-ibu. Mohon maaf Pak Kiai. Kiai kalah sama PLN. Benar nggak? Ya, sekarang saya mau tanya ibu, bayar listrik berapa sebulan di rumah? Ada yang 200? 300? Oke, saya mau tanya, kenapa ibu bayar listrik? Takut listriknya dicabut, diputus sama PLN. Cakep. Kenapa ibu takut listrik diputus sama PLN? Karena takut di dunia ibu takut gelap, bela-belain bayar 400-300 ribu. Dikubur lebih gelap, ibu nggak takut. Siapa yang bakal nerangin?
Ulama. Siapa yang bakal memberikan doa? Ulama. Tadi kan diterangin. Yang nyolatin, ustadz. Yang mandiin, ustadz. Yang ngafalin, ustadz. Ustadznya enggak dikasih apa-apa. Makanya Ustadz Hasanuddin sampai sekarang kurus. Kapan lagi ngeledek kiai? Enak, salah ngundang ente Ustadz. Nyesal gua ngundang Ustadz Hasan. Bodoh amat, namanya sih sama. Ya walaupun beda fisik dan beda tampang. Aduh ya Allah. Kalau beliau mah nggak pernah marah. Kelihatan mukanya muka sabar. Walaupun hatinya gedeg. Mudah-mudahan kiai-kiai kita panjang umur. Yang saya hormati orang tua saya, Mukarram Bapak Yai Haji Bahrudin, pengganti ayah saya almarhum Haji Ahmad Bayuni. Yang saya hormati putranya yaitu Ustadz Hasan. Lagi kenapa sih pakai nama sama lagi? Kan kesian. Kok Ustadz Hasan yang ini beda sama Ustadz Hasan yang itu? Beda nasab sama beda nasib. Sama beda warna kulit. Kapan lagi ya nggak? Tenang Neng, guna-guna kamu saya wakilin. Aduh ya Allah. Tapi mudah-mudahan beliau panjang umur. Saya walafiat, pondoknya makin gede. Nggak apa-apa ya, Kiai begini ya ceramahnya ya. Ya Bu, nggak apa-apa ya. Nggak marah, nggak emosi, nggak ngambek, nggak ngamplopin. Tenang, itu bukan urusan ibu, tapi urusannya Ustadz Hasan. Apalagi ditulisnya dari Jakarta, ongkosnya mahal. Enak loh. Tapi mudah-mudahan Ustadz Hasan berkah bersama istrinya ya. Istrinya ada anak di belakang. Istri masih hidup aja disumpetin Ustadz. Jangan. Bu, biasa ceramah di sini sampai berapa jam? Hah? 3 jam? Ente belum pernah ngeliat Ustadz mati pas ceramah? Enak aja lu. Bapak, coba ibu-ibu mah nggak cintai. Di sini ceramah biasa berapa jam? Hah? 1 jam? Namanya bapak, ikut-ikut aja. 1 jam. Nggak usah Pak, 15 menit aja ya. Saya ceramah di iNews TV kemarin baru tayang, itu 15 menit dibayar 3,8 juta. Bayangin Bu, kalau Ustadz Hasan 1 jam, bagaimana pusingnya Ustadz Hasanuddin. Jangan-jangan tambah kurus. Aduh, dibayar terima kasih. Cukup sekian sampai di sini. Tapi nggak apa-apa kalau beliau masih sepupu saya ya. Namanya adek dijadikan nama abang mah diem aja. Ngelawan saya tonjok. Badannya kecil ini ditiup angin jatuh. Oh ajudannya anak kecil. Wong ganteng dilawan. Alhamdulillah. Mohon maaf Kiai, gaya saya udah ceramah begini. Ini mah saya mah jujur aja mau namu. Beneran mau datang ke orang tua saya Pak Yai Haji Bahrudin sama ke beliau disuruh ceramah, ditulis lagi namanya dari Jakarta. Nggak mau tahu saya mah tiket Jakarta Lampung berapa. Ya jual kacamata dan kan nggak usah lama-lama ya karena mau zuhur ya. Saya mau tanya sekarang Bu, Pak, bangga nggak lihat anaknya? Bangga. Kenapa bangga? Anaknya pada pinter Quran. Kamu udah berapa juz? Beda-beda. Ada yang 5 juz, 4 juz. Ibu berapa juz? Jawab. Juz, 5 juz Pak Ustaz.
tangga, sirsak, apel, bukan. Tapi ibu nggak usah kecil hati. Ibu nggak usah takut. Ibu nggak bisa baca Quran, anaknya bisa. Jadi syafaat. Benar nggak ya? Jadi syafaat. Kata Rasul, man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahul jannata wa syafa'ahu min asyaratin ahlihi. Siapa orang yang bisa baca Quran, apalagi sampai hafal Quran, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan memberikan syafaat 10 orang keluarganya. Amin gitu. Masuk surga nggak mau, masuk Facebook rajin. Saya yakin semuanya pengen masuk surga, bener nggak? Jangan kata orang yang kenal masjid, orang yang jadi preman aja pengen masuk surga. Kalau ditanya, woi preman, lu nggak puasa? Enggak. Tapi lu masuk surga ya? Mau. Maka ibu harus bangga. Dan nanti anak-anak ibu akan menjadi penolong. Karena apa? Allah telah katakan. Dan Allah telah berikan dispensasi kepada ahlul Quran. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, kata baginda Nabi. Nanti di akhirat, di hari kiamat, datang orang-orang ahlul Quran. Dan Quran berkata kepada Allah, ya Rabb, halihi tajal karamah. Ya Allah, pakaikan ini ahli Quran, mahkota kemuliaan. Dipakaiin itu anak-anak kita. Anak protes. Lalu minta sama Allah untuk dipakaikan juga kepada orang tua. Rasul melanjutkan, thumma yuksa abawahu in kana musliman. Kemudian anak-anak ibu yang sekarang hafal Quran, anak-anak ibu yang lagi belajar Quran. Lalu kiamat, anak kita akan minta kepada Allah untuk ibu bapak dipakaikan mahkota, dan semuanya akan dipakaikan mahkota kalau anaknya bisa hafal Quran. Tapi syaratnya cuma satu, harus sama-sama seiman. Setuju? Ibu pengen masuk anaknya ke dalam surga? Ibu pengen masuk diri ibu ke dalam surga? Anaknya bayaran berapa Ustaz di sini? Saya mau tanya dulu, enak aja lu. Surga emang gratis? Enggak. Berapa Ustaz Hasan? Jangan ada dusta di antara kita. Berapa bayaran sebulan? 30.000. 35. Enak beda Gojek protes. Kirain 500. 5.000. Mohon maaf, hanya kiai-kiai kita. Ilmu nggak akan berdiri, ilmu nggak akan jadi, ilmu nggak akan sukses dipunyain sama anak-anak kita kecuali 6 perkara. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bil bayani takain wastibarin. Bulgoh, syarat yang keempat kalau anak ibu, anak bapak pengen jadi orang yang alim. Apa bulgoh? Biaya. Maka saya sakit, saya nangis melihat pendidikan Islam nggak maju karena biayanya kurang. Betul. Jakarta, tanya istri saya. Karena Kanisius, apa tuh namanya? Penabur di depan Asidikia. Bayarannya dulu zaman saya sekolah sudah 1,1 juta satu bulan. Di sini 35.000. Ya Allah, pantesan Ustaznya kurus. Pak, kalau kita rela untuk bayar listrik, takut gelap di alam dunia, kita bela-belain 200-300.000, masa kita nggak takut gelap di alam akhirat? Kubur itu adalah tempat yang paling gelap. Ada PLN? Nggak ada. Bisa bawa petromak? Nggak mungkin. Siapa yang akan nemenin amal dan doa anak-anak kita? Satu saat saya diajarkan oleh guru saya Kiai Haji Nur Muhammad Ismail Rizki Allah Yarham. Nama kitabnya Tadhkirah Indal Mauti lil Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan Rasulullah ketika pagi hari melihat di pasar ada seorang anak muda penjual bahan, riwayat yang satu, riwayat yang lain penjual makanan dan buah-buahan seperti kurma. Anak itu dilihat, kalau nggak ngelayanin ternyata dia baca yang diajarkan Rasul, Quran dan zikir yang lainnya.
Rasul perhatiin 3 kali 4 kali, oh ternyata pembeli ada, dia lepas bacaannya, wiridannya. Tapi kalau nggak ada yang beli, dia baca itu wiridan. Rasul nanya, lima tab'al hadza, kenapa engkau melakukan ini? Kan engkau yang ngajarin. Waladin sholihin alladzi yaqula, 3 amalan yang masih terus akan berinvestasi di akhirat untuk orang yang meninggal. Salah satunya adalah doa anak soleh untuk orang tua. Oh iya, Rasul tanya lain. Pulang malamnya Rasul mimpi. Di dalam mimpi itu dilihat, ternyata setiap malam Jumat, orang-orang yang sudah berada di alam barzah, berada di alam kubur, semuanya nungguin kiriman kita. Maka para kiai, para asatid, begitu kalau mimpi tahlil, selalu baca jami'il muslimina wal mu'minina. Tuh manfaatnya. Dan orang-orang yang tidak dikirimin, Pak, orang-orang yang tidak dibacain oleh keluarga yang masih hidup, jadi pemulung, mungutin bacaan muslimin muslimat. Ada satu orang bapak dalam mimpi Rasul, ternyata dikirim paket nih dari anak jenengan. Oh iya, khusus paketnya, nggak perlu jadi pemulung, nggak perlu mungutin, dikirim sama anaknya. Oh ternyata ini kata Rasul, manfaatnya yang dibaca oleh orang-orang yang masih hidup. Maka Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar menerangkan, innal insana ayyaj'ala thawaba ma fa'alahu li ghairihi hajjan kana aw shauman aw shadaqatan aw qira'atal Qur'an. Sesungguhnya amalia, amal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup bermanfaat untuk orang lain walaupun sudah meninggal. Baik haji, sedekah, baca Quran, dan puasa. Maka ada istilah badal haji. Tuh, kalau orang-orang Salafi Wahabi bilang nggak nyampe, bilangin sama mereka suruh mati duluan. Kita Fatihain bareng-bareng. Kalau nggak nyampe bagaimana Ustadz? Lu balik lagi. Gampang aja, bener nggak? Ngomongin pakai logika. Namanya urusan akhirat pakai iman, betul nggak? Makanya anak ibu jangan lupa ya, dibiayain. Ustadz Hasan besok naikin dari 35.000 jadi 350.000. Setuju ibu? Setuju? Setujunya nggak meyakinkan. Listrik 400-300.000, anak 35.000, dapat apaan? Cilok aja cuma 2 hari. Bu, urusin kiainya ya. Nah saya mah jujur aja, bangun majlis, bangun sekolah, bangun pesantren di Kerawang, bayarannya berapa? 875.000. Anak yang mampu, yang nggak mampu bayar setengah. Anak yatim gratis, apalagi emaknya masih muda. Apa ibu kok curiga sama saya? Istri saya ikut loh. Maksudnya biar dia kerja, kawin lagi. Maaf sayang, ibu-ibu yang ngomong, aku tidak akan pernah menduakan dirimu. Cuit. Nenek, diam. Ini harus kita pikirin, Pak. Agama nggak akan maju tanpa biaya, betul. Ibu tahu sekolah Al-Azhar, ibu tahu SDIT Al-Kautsar yang ada di Bandar Lampung. Besar karena apa? Bayarannya lebih dari 1 juta. Kenapa Nurul Quran nggak maju-maju? 35.000. Untung aja kiainya ikhlas walaupun kurus. Pak Ustadz, kan ada rezeki dari Allah. Iya. Bu, sekarang logika gini. Ibu nggak mampu anaknya dididik jadi ahli Quran, betul nggak? Ibu nggak mampu ngajarin anaknya, bapak nggak mampu ngajarin anaknya, dititipin kepada Ustadz Hasan dan istri. Istri Ustadz Hasan kegiatannya terganggu nyari uangnya, benar nggak? Maka yang harus menggantikan siapa? Kita. Itu juga kalau punya pikiran. Kalau nggak punya pikiran terserah ibu. Oh maaf, saya mah bukannya ngomong kalkulasi, panas. Gak ada kipasnya jauh. Oh ya Allah, terima kasih Pak Kiai,
Tuan rumah nggak sopan ini. Saya sekalian ngomong Pak Yai, ngomong, ibu mau suka silahkan, nggak suka juga nggak apa-apa. Diundang lagi, alhamdulillah, nggak diundang saya minta. Ayo perhatikan, kenapa pendidikan Islam nggak maju? Karena kiainya nggak dipikirin. Mohon maaf, sekolah-sekolah yayasan Kristen, begitu guru ngajar dibayar 8,5 juta. Di sini bayarannya aja 35 juta. Kenapa kan? Ternyata iklan lewat. Baru kali ini saya ceramah ada iklan. Jangan-jangan namanya Hasan juga lagi. Sampai mana tadi? Sampai iklan. Bayaran 35.000, tambahin kan. Yang minimal 55.000 lah, 20.000. Sekarang saya mau nanya, rokok bapak berapa sebungkus? Jawab! Emosi saya. Paling murah berapa? 15.000. 20. 20 berapa hari kepake? Taruh 3 hari, benar nggak? Berapa Bu? Dengerin curahan hati istrinya. 20.000 sehari kali setengah hari. Lihat benar ngomongnya. Sehari setengah bungkus. 20.000 setengah hari. Pak, kira-kira Ibu dikasih uang masak berapa? 50. 50.000. Berapa? 100. Pak, aduh kasih dong istrinya yang gede. Istri saya kasih 1 hari 1 juta. Kalau dia menang ceramah. Bapak 20.000 setengah hari. Nih anaknya dididik biar bisa jadi penerang Bapak. Biar bisa jadi lampu Bapak. Biar bisa memberikan cahaya kepada Bapak. Biar bisa ngasih mahkota kepada Bapak. Cuma dibayar 35.000. Harga rokok lebih besar dari harga kiai. Jangan ketawa, pikir. Bodoh amat, ceramah belum makan begini. Kirain datang mau dikasih makan. Saya semalam dari Kerawang bela-belain di sini. Harusnya tadi saya ke bandara jam 8 karena ke Surabaya. Cuman berhubung Surabaya nggak ada yang ngundang, ke sini aja. Ngapain bisa biarin? Dia harus mikir. Ini nyengir, tapi harus mikir. Kenapa? Karena kita ini nggak peduli sama agama. Maka agama dicarut-marutkan, dicabik-cabik oleh orang non-muslim. Mohon maaf, saya kalau harus keras berbicara Palestina. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak dipersiapkan didik anak-anaknya untuk kenal ilmu teknologi. Kalau anak-anak Palestina dididik teknologi, mereka akan sanggup untuk melawan agresi militer dari Israel. Kenapa? Karena peralatan perang mereka canggih. Tapi kenapa Palestina tidak punya? Karena kita orang Muslim tidak peduli sesama kita. Jujur aja saya mau ngomong, ada yang suka terserah, upload. Biar viral saya sekalian. Tapi saya mah jujur nggak mau viral. Kalau kawin lagi ketahuan. Lupa saya. Ada kamu ngikutin. Ayo pikir, seandainya dari tahun 60, dari tahun 50, anak-anak Palestina, anak-anak yang ada di jalur Gaza, dididik minimal aja satu kampung ada 20 orang, dididik ilmu teknologi, dididik ilmu IT, dididik kenal dengan alat-alat perang. Mereka yakin nggak akan pernah kedodoran untuk melawan agresi militer Israel. Tapi kenapa hari ini Israel jauh lebih maju? Karena mereka mempersiapkan itu semua. Generasinya diwajibkan perang, sampai sekarang mereka jadi orang-orang yang tangguh. Begitu, lihatlah, jangan Israel nyerang mulu. Pendidikannya apa buat kita? Kalau anak kita nggak dipersiapkan, apakah nanti Quran akan tetap ada? Nggak yakin saya. Kata Rasul, satu saat nanti Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Saya yakin segini banyak, belum tentu pada lancar baca Quran. Benar nggak? Imam di tempat saya di Jumatan 5
baca inna anzalna aja lah salah. Sholat imam sholat Pak Kiai. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata yang belakang, til. Oh iya salah. Diulangin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Kata imamnya, tadi gua tul lutil. Gua til lutul, yang benar yang mana? Rusak nggak? Ini contoh kecil. Nyengir tapi mikir. Banyak nggak yang begitu? Ada lagi di daerah Kerawang. Imam baca kuliah muter-muter, nggak nemu kayak nggak ada map. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu, terakhir wala ana wala antum. Soalnya apa ya? Wala ana wala antum. Bingung. Wala ana wala antum. Ditegur sama yang belakang. Subhanallah. Waladhdallin. Rusak ya? Ayo. Ini banyak kejadian. Maka sekarang yang ngaji bukannya mulut manusia. Zaman saya kecil tahun 80-an, 85, 87 sampai 89, saya lihat yang ngaji di musola-musola, di masjid-masjid adalah suara manusia. Tapi sekarang yang ngaji suara-suara HP. Maka nanti yang masuk surga bukan manusia, tapi lu pikirin sendiri. Ayo, mau ngomong jujur-jujuran, gak usah terlalu tinggi bahas-bahas Israel. Biarin ada yang ngurusin, bener gak? Bahas kampung kita. Kapan-kapan nanti kita akan diserang oleh orang-orang non-muslim. Jangankan orang-orang non-muslim, orang Islam yang merasa paling benar aja sekarang udah menguasai. Tahlilan haram, maulid bid'ah. Orang meninggal jangan didoain karena nggak sampai. Kata saya, lu yang kagak nyampe, kalau gua mah nyampe. Buktinya apa? Ayo, saya pernah debat sama Tengku Wisnu tahun 2017 ketika saya di Facebooker. Saya ngisi acara di Islam itu Indah, Ustaz Nurul, ketemu sama beliau, Ustaz tadi nggak nyampe itu doa. Hebat amat Wisnu, alumni Asidikiyah, alumni pelosok, disalahin nama artis yang baru hijrah 2 tahun. Kenapa Wisnu? Itu tadi nggak nyampe Pak Ustaz. Orang yang sudah meninggal nggak bakalan bisa untuk menerima apapun. Kayak orang yang paling kenal sama agama. Saya bilangin, saya nggak dalil Kiai. Saya nggak ngeluarin hadis, nggak ngeluarin kitab. Saya bilang sini, kamu punya HP nggak? Punya, oke. Kamu saya bunuh, mati, kamu bawa handphone. Saya bacain Fatihah, saya bacain tahlil, saya bacain Yasin. Terus bagaimana? Iya kalau lu nggak nyampe, kabarin lewat WA. Nggak bisa Pak Ustadz. Nah, makanya jangan dipikir pakai akal, dipikir pakai iman. Udah bener. Hah? Ya namanya juga ngeliatin jam, Bu. Terus, emang Bapak nggak capek? Bapak nggak panas? Enggak, kalau di bawah saya yang panas. Mana lecing aja. Ini saya pengen buka wawasan. Biar kiai-kiai, biar pesantren-pesantren hidup. Maka saya jujur berbicara sama Kiai Said Fauzi. Kata beliau, Ustaz, kita lagi bangun yang minimarket pesantren. Saya bilang, bagus Kiai. Dulu Al-Makfurlah, Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK mencetuskan yang namanya Infopontren. Sempat maju, tapi tidak didukung oleh pesantren-pesantren, akhirnya kolab. Padahal waktu itu banyak pesantren yang dibangun, termasuk memberikan pondok pesantren Al-Falah Pelosok. Benar Kiai. Karena adik beliau, adiknya Kiai Nur, Neng Bubah itu jadi istrinya Gus Faruk. Dan Neng Eka saya pernah temuin di dalamnya Neng Bubah. Ayo, jangan ngaji cuma ketawa doang, mikir. Ya. Apalagi sekarang zaman canggih, Masya Allah. Anak-anak kita tadi Pak Kiai saya simak. Anak-anak kita lebih demen sama koplo, emaknya juga. Benar nggak? Ayo coba saya tes baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Khalaqal insan. Terus. Diam santri diam. Kamu mau hafal? Mentang-mentang emaknya dibantuin. Terusin.
Asyamsu wal qamaru bihusban. Udah acak-acakan. Tapi lihat kalau koplo. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, malu-malu. Mama sekarang zaman now. Dulu mah bukannya Albar janji, bukannya sifat 20, sekarang bukannya tik. Anaknya joget-joget, emaknya bukan ngelarang malah ikut-ikut. Iya. Saya paling sebel Pak yang begitu. Kalau anak muda sih temen, emak-emak, badan udah lebar, ukuran baju gede, apa yang dilihat? Nggak nafsu lah ya. Maka tadi kata Pak Kiai, benar, anak kita sekarang pakainya celana wahai. Hah? Hawaii itu celana di bawah lutut. Kalau di atas lutut namanya wahai. Atas dikit lagi hai. Atasan dikit lagi aduhai. Dikit lagi hai. Parah nggak Pak? Parah anak Bapak itu. Tapi dilihat anak-anak Bapak yang dititip di Nurul Quran, alhamdulillah pakai jilbab. Neneng, Masya Allah, wajahmu bersinar bagaikan rembulan. Lagi nggak ngerayu saya, cuma ngasih tahu. Iya tuh, sopan nggak? Bagus nggak? Emaknya jangan buka aurat, bapaknya jangan pakai celana wahai, celana Hawaii yang benar. Segini, ya. Aurat itu bagaimana kita? Kalau kita pengen buka, ya terbuka. Apalagi mohon maaf zaman sekarang nenek-nenek pakai celana legging, nenek-nenek pakai celana ketat, jangan. Bukan apa-apa, kalau mau pipis susah bukanya. Khawatir begitu dia buru-buru pret, kulitnya ngikut. Jangan mikir. Ustaz enak pakai celana legging. Oh maaf, nggak demen saya ngelihatnya. Jangan kata Ustaz, aki-aki juga nggak doyan ngelihat nenek-nenek pakai legging. Kenapa? Udah kendor. Nenek-nenek pakai legging mirip balon diisi air. Nyai, tusuk. Jangan ya. Nggak pakai baju burung. Yang terakhir kamu udah mau zuhur. Kiai juga sudah lapar. Saya mah saking aja di rumah ade ini ceramah. Kalau enggak saya nggak mau datang. Orang belum jelas. Waktunya. Saya mah mohon maaf Bu, dari pertama Maulid sampai sekarang amplop saya buang di depan rumah Pak. Apaan lu protes aja? Isinya bini bukan. Pengen tahu aja. Mohon maaf, Ustaz Hasan enggak nerima amplop dan isinya. Kenapa? Karena pakai transfer. Yang terakhir, ini ijazah buat orang tua saya dapat dari Almarhumlah Romo Kiai Haji Nur Iskandar. Dan banyak saksinya. Bapak guru saya, Bapak Kiai Haji Iskandar, guru apa namanya orang tuanya Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SD. Saya waktu itu diijazahin yang berjarisan. Baca Fatihah 3 kali. Kenapa Pak Kiai? Biar anak kamu soleh-soleh. Kok begitu Pak Kiai? Ini dulu ajaran dari orang tua saya. Jadi Pak Kiai Iskandar itu kalau nggak salah punya anak di atas 20 ya Bunda ya. Berapa? Kalau nggak salah 28. Yang 11 cewek Hafizul Quran, yang 17 Kiai semuanya laki-laki. Nah, itu dari 4 pian. 4 istri. Jadi kiai semuanya. Jadi kalau sholat dipanggil istri-istrinya, bacain Fatihah anaknya 1 anak 3 kali. Biar apa? Biar jadi anak soleh-soleh. Jangan-jangan anak kita sekarang nakal karena ibunya tidak mau doain. Bu, doain ya. Anaknya habis sholat, apalagi habis sholat maghrib sama sholat isya, itu yang penting. Ibu jangan kebanyakan megang remote HP, megang remote TV, jangan ya. Apalagi kemarin Pak, ibu-ibu saya mah gedek banget, kesel. Habis isya, ya tahu tahun 2019 ada sinetron paling fenomenal namanya Ikatan Cinta.
Yang main si Al sama si Andin, punya musuh si Elsa sama si Nino. Hah? Hafal, nuduh aja kamu. Nonton? Enggak, saya nggak pernah nonton, cuma nemenin istri. Yang nonton istri saya. Baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Bahasa kita aja kalau nggak bisa bahasa Arab. Khusus anak saya, misalkan namanya Udin Petot. Misalkan ini mah, ya Udin Petot bin Marpaung misalkan. Nggak apa-apa. Misalkan Hasan, bapak saya namanya Haji Tatang bin Tatang, tatain bapak. Hasan bin Haji Bahrudin, doain insya Allah berkah. Tidak ada doa yang lebih mustajab dari doa seorang ibu kepada seorang anak. Doaul walid ala waladihi ka doain nabi ala ummatihi. Doa ibu bapak orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya, mustahil ditolak. Maka anak bapak anak ibu doain mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal. Bisa nggak doa buat anak? Nah, bisa nggak doa buat orang tua? Rabbi firli warham. Anaknya udah doain, ayo emaknya doain anaknya. Ayo, Ustaz udah begini diem aja, ayo, doain ikutin ya. Allahumma, ikutin. Allahumma barik lana fima. Makanannya dulu, ibu mau baca doa apa? Orang saya mau makan, lapar. Ayo ikutin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain itu ya habis sholat sama baca Fatihah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Maksud hati ingin memeluk gunung tapi gunungnya kejauhan jadi nggak jadi. Maksud hati pengen sampai terus jam 12 tapi apa daya perut belum diisi dari pagi. Saya baru datang dari Jakarta tadi jam 8:30, tanya istriku. Yang bawa mobil beliau. Mana kenceng bawanya kayak Sumaker. Ada tanjakan yang pas di gedung, tapi yang paling di Tugu Udang. Cius, bubrak. Oh, saya lagi tidur hampir kayak beruntung. Istri saya mantan pembalap ternyata. Mudah-mudahan ya sehat walafiat. Doain guru-guru kita semuanya panjang umur. Doain Ustaz Hasan biar cepat gemuk. Kiai itu kalau kurus bukan apa-apa dihina. Gimana pondoknya mau gede, kiainya aja kurus. Benar nggak? Tapi kalau kiainya kayak saya, kayak Pak Kiai Abdul Manan, kayak Pak Kiai Fatullah, Kiai Said Fauzi masih mending lah, ada isinya. Mana yang makan lagi gua ngerosting ada sendiri. Derajat sama-sama, ya kan? Pengasuh pondok pesantren. Saya juga, cuman bedanya saya masuk TV belum. Masuknya CCTV Alfamart Indomaret. Terima kasih orang tua saya, Bapak Haji Bahrudin. Saya ini selalu diingetin sama mama. Orang tua kita udah nggak ada, almarhum Haji Ahmad Bayyumi. Hargai adiknya sama dengan orang tua. Kata saya, alhamdulillah, saya akan selalu menghargai dan menghormati beliau karena beliau adalah orang tua. Doakan mudah-mudahan Bapak Yai Haji Bahrudin Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan bisa terus membimbing putra-putrinya untuk menjadi putra-putri yang soleha. Mudah-mudahan anak-anak ibu juga jadi anak-anak yang soleha, dan mudah-mudahan kita wafat membawa husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur
Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf Pak Yai, bila ada kata yang tak pantas didengar, ada kata yang salah didengar, tolong dibukakan di maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa jangan saya minta kepada orang tua saya, guru saya Kiai Haji Said Fauzi. Mudah-mudahan beliau berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.